Assalamualaikum. Kita udah pernah ya membahas segitiga kunci healing. Ada aspek bioenergi, biomaterial, bioinstruction. Nah, yang bagian bioinstruction ini masih banyak misterinya, tapi bukan misteri Gunung Merapi. Walah, kalau misteri Gunung Merapi itu cerita mak lampir sih ya. Terus mengikut ke film jadul. Dalam keseharian, biasanya hasil yang luar biasa itu bisa terjadi kalau didorong oleh motivasi kuat, tekad kuat, atau passion gitu, ya kan? Si Ucok gitu ya, bertekad bulat jadi dokter, semangatnya membara karena dia melihat sendiri kakek neneknya sakit-sakitan terus amblas, bapak ibunya juga, om tantenya dan teman-teman sekampung. Ada sih puskesmas di situ, tapi cuma satu aja terus rubuh sekalian. Dokternya yang di situ malah lebih jago nanam singkong daripada ngobatin orang sakit. Nah, yang kayak Ucok ini lebih cenderung bisa sukses jadi dokter daripada si Cici yang walaupun lebih pinter tapi dia itu masuk ke dokterannya dipaksa-paksa oleh engkongnya, padahal passionnya dia itu sebenarnya dagang odading loh. Adanya sense of purpose itu bikin segenap sumber daya lebih bersatu padu untuk menggapai suatu pencapaian. Binatang juga gitu ternyata. Kucing yang mati-matian membela anak-anaknya itu semangat bertarungnya lebih hebat daripada yang sekedar rebutan tulang ikan. Tumbuhan juga begitu, yang teraniaya gitu ya, daun rantingnya dipangkasin terus, itu ternyata lebih muncul daya juangnya untuk terhindar dari kepunahan, bisa memunculkan buah yang lebih banyak, lebih manis, dan seterusnya demi melanjutkan keturunan supaya tidak punah daripada tanaman yang terlalu dimanja-manja dengan kecukupan sumber daya. Nah, sel-sel yang di tubuh kita itu sebenarnya punya kecerdasan kolektif yang kayak tanaman itu tadi, kita udah pernah bahas. Juga sama, sel-sel di tubuh kita juga akan lebih mati-matian untuk gotong royong menjaga dirinya, mempersehat, memperkuat dirinya, kalau dia punya sense of purpose. Nah, dalam konteks itulah hormon-hormon reproduksi kita bisa ngencengin daya survival. Bisa lebih memberi semangat, memberi alasan kepada segenap sel yang notabene punya kecerdasan kolektif tadi. Apa mereka mesti susah payah untuk terus mempersehat dan memperkuat dirinya. Bagaimanapun, insting paling purba dari semua makhluk hidup itu untuk melanjut keturunan kan ya, dan mencegah kepunahan, mengestafetkan DNA dan potret genetiknya kepada generasi selanjutnya. Nah, jadinya kalau di tubuh kita itu hormon-hormon reproduksinya sudah menyingsing, segenap sel itu jadi kurangan alasan, jadi meredup gitu sense of purpose-nya. Kenapa lagi nih mesti memperkuat dan mempersehat diri? Oh, si Upin Ipin udah lembek. Upin Ipin siapa nih? Pokoknya gitulah ya. Berdasarkan penelitian para ahli biologi di level seluler, makin kesini makin banyak tuh yang meyakini adanya situasi tersebut. Hasil pengamatan-pengamatan empiris ternyata juga lurus dengan teori itu. Para manula sepuh yang super sehat sampai usia di atas 90-an, rata-rata ternyata memang cenderung lebih tinggi kadar hormon reproduksinya ketika mereka usia setengah baya dibandingkan yang umurnya nggak tembus segitu. Nah, karena itu, buat yang belum ketelanjuran, coba aja tuh dipikirin untuk menjaga kelimpahan hormon-hormon reproduksi dengan berbagai cara. Tapi kalau yang udah ketelanjuran ya apa boleh buat, rezeki dari Allah beda-beda kan ya. Terus, gimana nih caranya mempertahankan kadar hormon reproduksi? Kalau persisnya secara presisi, jangankan saya ini, para ahli juga masih terus meneliti. Sepanjang yang saya tahu ini belum ada ya, nemu yang beneran komprehensif. Walau begitu, yuklah kita sebutkan beberapa prinsip, nggak semua tapi 3 aja lah dulu ya. Pertama, kita ini harus senantiasa menghadapi tantangan demi tantangan, stres demi stres, gemblengan demi gemblengan. Siapapun gitu yang kesehariannya enak-enakan melulu, termanja-manja, hormonnya itu malah cepat menipis. Macam-macam ini bentuk gemblengannya. Kerja keras banting tulang, sampai capek, sampai pegel, sampai ngos-ngosan, terus-terusan. Nah, itu juga cenderung ngencengin. Contoh lain tuh rutin puasa, fasting, kurangan makan di waktu tertentu, kurang minum, itu cenderung ngencengin juga. Atau orang terapi termal, mandi bukan dengan air hangat tapi pakai air dingin yang bikin menggigil. Nah, khususnya untuk laki-laki itu cenderung meninggikan kadar hormon testosteron. Kena penyakit tertentu itu pun bisa ngencengin kesuburan dan hormon reproduksi. Orang yang kecilnya pernah cacingan, menurut penelitian, itu rata-rata lebih subur dibandingkan yang seumur hidup serba bersih. Dan seterusnya lah ya. Bisa dipikir dan di-googling sendiri yang lain. Keduanya, biarpun perlu terus-terusan stres, kena gemblengan, tapi nggak boleh kebablasan.
Dan nggak boleh kepelintir jadi stres negatif. Puasa tadi kan bagus tuh. Tapi kalau terus stunting kurang gizi buruk, apa kabar? Hormon pun bakalan ambiar. Banting tulang tapi terus kelewat baper, badannya depresi, hormon reproduksi juga bakalan merosot kayak celana kolor yang udah lower. Udah urusan nih kalau itu. Ibu-ibu gitu ya. Kalau anggur-angguran kelewatan, banyak yang terus susah punya anak. Tapi sebaliknya juga sama, yang sibuknya itu kelewatan. Transportasi hariannya beneran sampai bikin stres, kerasa atau nggak kerasa, itu juga banyak yang terus jadi sulit untuk mengusahakan punya anak. Bapak-bapak gitu ya, yang ngerokok cukup intens, itu di umur menjelang 50-an aja bisa level hormon reproduksinya jauh di bawah embek domba Garut yang sedang ganas-ganasnya pengen nyeruduk. Bapak-bapak kok terus dibandingin sama domba Garut ya. Gitulah pokoknya ya, tahu sendiri kan ya. Ketiganya harus ada cukup kesempatan untuk healing dan rejuvenation. Fasting tadi selain memunculkan gemblengan, dia memunculkan waktu istirahat untuk segenap organ pencernaan yang biasanya sibuk buangin racun, ngolah ini dan itu, dia rehat dulu. Tidur berkualitas itu juga idem. Meditasi atau semacamnya itu juga memunculkan rehat yang positif buat otak, pikiran, saraf kita. Suplemen-suplemen tertentu dia juga bisa bermanfaat untuk ngecengin healing rejuvenation. Bisa dengan cara menekan stres-stres negatif, bisa juga dengan cara mengakselerasi dari status bertumbuh, status siaga ke status renovasi dan reparasi. Itulah baru 3 nih ya benang merahnya kalau kita ingin ngecengin hormon-hormon reproduksi. Mestinya bisa lebih dari 3, kapan-kapan kalau nemu yang lebih komprehensif, insya Allah bisa kita ulas lagi. Tapi ada satu twist nih terkait hormon-hormon reproduksi. Walaupun sejumlah ahli yakin kalau kelimpahan hormon itu bisa ngencengin daya healing dan daya hidup kita, tapi ternyata kalau hormonnya bukan hormon alami, melainkan hormon sintetis disuntikkan dari luar, tubuh kita itu punya kecerdasan kolektif yang bisa membedakan antara capres yang benar-benar amanah sama yang sekedar janji gombal. Terus mengkok ke capres. Udah dulu lah ya. Terima kasih.